Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli afdhala salawatika ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika. Kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun, amma ba'd. Yang terakhir kita baca bagaimana ada orang-orang yang mereka tertipu oleh syaitan, terpedaya oleh bujukan dan rayuan syaitan, bahkan mereka pemilik ilmu yang memiliki ilmu tersebut dengan tujuan dunia, baik materi, kedudukan dan lain sebagainya, dan mereka jadikan ilmu tersebut sebagai wasilah perantara, batu loncatan untuk meraih atau mendapatkan harta dari para penguasa, naudzubillah, atau juga wa akli amwalil auqaf wal yatama wal masakin, memakan harta wakaf, harta anak yatim dan harta orang-orang miskin. Wa sarafa himmatum tulana hari milatulabil jawal manzila fi qulubil khalaq, dan mereka mencurahkan segala perhatiannya sepanjang hari untuk mencari kedudukan, untuk mencari nama, popularitas di hati makhluk. Wa tarhum dzalika ilal muraati wal mumarati wal munafasati wal mubahati. Sampai situ ya, udah terakhir sampai situ. Dan menjadikan mereka, adapun di dalam syarahnya di sini mana halaman berapa ya? Wa tarahum dzalika ilal murati wal mumarati wal munaqashah wal munaqashah. Di sini wal munafasah ya. Yang betul di sini wal munaqashah. Munaqashah itu diskusi. Bil qaf wasyin. Ya, munaqashah. Di sini tertulis munafasah. Kalau munafasah berlomba. Yang betul munaqashah kurang titik. Itu qaf bukan fa. Wal munaqashati fil kalami wal mubahati. Yang demikian itu menarik mereka dan memasukkan mereka ilal muraati, untuk berbuat riya, wal mumarati berlomba-lomba, wal munaqashah berdiskusi, wal mubaha berbangga-bangga. Ini ilmu yang tidak nafi'. Wa hadzal fannu min al-ilmi an-nafi' qajamanu fi kitab Ihya'i Ulumuddin. Dan pembahasan ini, fan ini, daripada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat tadi yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, telah kami kumpulkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dikatakan di sini ya munaqashah, tetapi wa fi ba'dhin nusakhi wal munafasah. Jadi ada riwayat di dalam nuskhah kitab yang lain memang munafasah. Munafasah ya sama seperti mumarah. Munafasah arti sama dengan mumarah, berlomba. Munafasah. Tapi kalau dikatakan munaqashah, berdiskusi atau mendalami suatu pembahasan ilmu. Itu ada orang-orang yang ilmunya hanya untuk berdebat, hanya untuk berbangga-bangga, hanya untuk menjadi batu loncatan, wasilah perantara untuk mendapatkan harta, kedudukan, kursi, popularitas dan sebagainya, wal iyadzubillah. Maka kata Imam Al-Ghazali, jika kita ingin lebih dalam, kita ingin memahami lebih mendetail pembahasan ini, silakan kita merujuk ke kitab beliau yang lebih mendetail, yang lebih luas pembahasannya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa in kunta min ahlihi
Fa in kunta min ahlihi fahasilhu wa'mal bihi. Jika engkau fa in kunta min ahlihi ay al-ilm nafi' al-madhkur, jika engkau termasuk orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, condong kepada ilmu yang bermanfaat, dan engkau memiliki ilmu yang bermanfaat atau menginginkan ilmu yang bermanfaat, fahasilhu, utlubhu, cari telaah, utlubhu bi ta'allumihi min ahlihi, cari dan belajar dengan ahlinya. Jika engkau ingin mendapatkan ilmu yang nafi', wa'mal bihi, cari dari ahlinya, ulama-ulama yang amil yang saleh, wa'mal bihi, dan amalkan dengan ilmu yang bermanfaat tersebut. Tsumma 'allimhu annas, kemudian ajarkan kepada manusia, ajarkan kepada orang lain. Tsumma 'allimhu wad'u ilaihi, dan ajak seru orang ke jalan Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Faman 'alima dzalika wa 'amila bihi tsumma 'allamahu wa da'a ilaihi, siapa orang yang mengetahui ilmu yang nafi', wa 'amila bihi, dia mengamalkannya, tsumma 'allamahu, dia mengajarkannya. Alima ya'lamu, mengetahui. Amila ya'malu, mengamalkan. 'Allama yu'allimu, mengajarkan. Dia tahu, dia belajar, dia mengamalkan, lalu dia ajarkan kepada orang lain. Wa da'a ilai, dan dia menyeru, mengajak orang untuk mendapatkan ilmu yang nafi'. Fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat, itu orang diseru dengan seruan yang agung di kerajaan langit. Yud'a 'aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihissalam, dengan kesaksian Nabi Isa, ucapan Nabi Isa, kalamnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan, man alima wa amila wa 'allama fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Siapa orang yang mengetahui ilmu, dia mempelajari ilmu, dia mengamalkan, lalu dia mengajarkan kepada orang lain, maka orang tersebut diseru, dipanggil di kerajaan langit, disebut-sebut di kerajaan langit. Fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mengetahui ilmu, mengamalkannya, lalu mengajarkannya kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Fa idza faragta min dzalika kullihi wa faragta min islahi nafsika zahiran wa batinan. Apabila engkau telah selesai, fa idza faragta intahaita, apabila engkau telah selesai dari yang demikian itu seluruhnya, wa faragta min islahi nafsika, dan engkau selesai dari memperbaiki dirimu zahiran wa batinan, memperbaiki dirimu zahir dan batin. Wa fadula syai'un min awqatika, dan ada lebih waktumu, ada lebih daripada waktumu. Fala ba'sa an tashtagila bi ilmil madhabi minal fiqhi, maka tidak mengapa, la ba'sa an tashtagila, engkau menyibukkan dirimu dengan ilmu madhab, bi ilmil madhabi minal fiqhi, dengan ilmu madhab, maksudnya mencari madhab yang lain atau mempelajari perbandingan madhab, mempelajari madhab yang lain. Ya silahkan, asal madhab kita Imam Syafi'i udah kuat, udah kokoh, kita udah mantap, udah jejeg, kalau kata orang Betawi udah jejeg. Kalau kita udah jejeg madhab Imam Syafi'i, udah paham, udah kita pelajari semua, dari mulai kitabul ibadat, kita dari mulai bab taharah, bersuci dengan segala permasalahannya, lalu istinja, wudu, tayamum, mashul khufain, salat, rukun, syarat, fardunya, semuanya membatalkannya, sunnah-sunnah yang makruhnya sudah kita ketahui, sudah kita pahami, sudah kita kuasai. Lalu bab ibadah juga kitabul ibadat. Yang berikutnya setelah salat, zakat, puasa, haji, kitabul munakahat, kitabul jinayat, semuanya baru kita pelajari mazhab yang lain. Tapi kalau mazhab imam kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kita belum kuasai, ya nggak usah, jangan coba-coba. Buat apa?
kita pelajari mazhab yang lain. Sementara mazhab imam kita saja yang kita anut, mazhab Imam Syafi'i, kita belum paham, kita belum ngerti. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang ketika beliau lahir tahun 150 Hijriah, itu juga tahun yang sama wafatnya Imam Abu Hanifah. Jadi di tahun 150 Hijriah wafatnya Imam Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Jadi di tahun tersebut wafatnya seorang imam besar dan lahirnya seorang imam dalam ilmu, imam dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, imam dalam segala hal-hal yang baik. Imam Syafi'i, di atas makam Imam Syafi'i itu di Mesir, di atas gubah Imam Syafi'i, gubah makam Imam Syafi'i itu ada perahu, dibuat bentuk perahu. Maka para ulama mereka mentakwilkan, kenapa kok ada bentuk ada replika perahu kecil di atas gubah makam Imam Syafi'i? Mereka mengatakan, oh itu pertanda perahu itu adanya di mana? Di laut. Berarti di bawah perahu itu lautan, maksudnya Imam Syafi'i. Lautan ilmu, lautan segala kebaikan. Laut apa? Karena perahu itu adanya di laut. Maka pertanda di bawah perahu itu adalah, di bawahnya itu adalah lautan ilmu Imam Syafi'i. Ada lagi sebagian yang mengartikan perahu yang ada di atas gubah makam Imam Syafi'i, perahu itu kalau ada banjir kan tentu dia akan berlabuh ke tempat yang lebih tinggi. Dia akan akan bertengger di tempat yang lebih tinggi, di bukit, di gunung gitu kan ya. Kalau ada banjir besar, tentu dia akan berlabuhnya itu akan berada di tempat yang tinggi, di bukit atau di atas gunung. Maka ini pertanda di bawah perahu itu ada gunung. Imam Syafi'i, gunung segala kebaikan, gunung dalam ilmu, gunung dalam segala hal yang baik-baik, puncak kesempurnaan dan puncak daripada kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Para ulama mengatakan itu yang dimaksud di dalam hadis Nabi, alimu Quraisyin yamla'ul ardu ilma, atau yamla'u tibaqal ardu ilma. Nabi pernah bersabda, nanti akan muncul seorang alim dari suku Quraisy. Dan Imam Syafi'i juga dari Al-Quraisy, dari suku Quraisy. Tapi bukan Bani Hashim. Allah Ta'ala memilih dari keturunan Nabi Ismail itu Bani Kinanah. Dipilih, diseleksi dari Bani Kinanah, Quraisy, suku Quraisy. Dipilih lagi, diseleksi lagi dari suku Quraisy, Bani Hashim. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pilihan dari pilihan. Fa ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Beliau adalah dari Bani Hashim. Bani Hashim pilihan seleksi dari suku atau bangsa Quraisy. Suku Quraisy yang terbaik dari Bani Kinanah. Bani Kinanah keturunan suku terbaik dari Nabi Ismail bin Ibrahim ala nabina wa alaihi wassalatu wassalam. Nah, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu dari bangsa Quraisy atau suku Quraisy. Alimu Quraisyin yamla'ul ardu ilma, atau dari riwayat yamla'u tibaqal ardu ilma. Maka di zaman sahabat, zaman tabi'in, pada saat itu mereka masih ada beberapa pendapat siapa yang dimaksud di dalam hadis Nabi. Seorang alim dari suku atau bangsa Quraisy yang akan memenuhi bumi dengan ilmunya. Yamla'ul ardu ilma, akan memenuhi jagat raya ini dengan ilmunya. Maka ketika lahir Imam Syafi'i dan beliau belajar jadi ulama besar, maka mereka mengatakan, oh ini yang dimaksud di dalam hadis Nabi adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi boleh kita pelajari mazhab yang lain, ilmu perbandingan mazhab atau fikih perbandingan mazhab, tetapi setelah kita memahami dan menguasai mazhab imam kita Imam Syafi'i. Tadi fala ba'sa an tashtagila bi ilmil madhabi fil fiqhi lita'rifa bihi al furu'an nadirah, agar engkau mengetahui
cabang-cabang agama yang langka, al-furu' an-nadirah, cabang-cabang agama, masalah-masalah furu'iyah, bukan masalah yang pokok, bukan masalah yang prinsip. Ada yang disebut dengan usul. Usul itu yang pokok, yang prinsip, tetapi masalah furu'iyah, cabang-cabang agama. Ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i saja ada perbedaan masalah-masalah furu'iyah antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Ramli, atau antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, dan belum lagi dengan mazhab yang lain. Tetapi masalah yang pokok, yang usul, yang prinsip tidak ada perbedaan. Contohnya jumlah rakaat salat, semua mazhab yang Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya mereka sepakat. Salat 5 waktu, jumlah rakaatnya semuanya 17 rakaat. Tetapi di sana masalah wudu ada sebagian cabang-cabang, di dalam masalah wudu ada sedikit perbedaan. Masalah-masalah furu'iyah di dalam salat, ada yang mengatakan khilaful aula seperti ini, ada yang mengatakan begini makruh, yang ada berpendapat tidak makruh. Itu ada khilaf, ada dalam pendapat. Tetapi masalah yang pokok, masalah yang usul, yang prinsip tidak ada perbedaan. Nah, kalau kita sudah menguasai ilmu fikih yang pokok-pokok, yang usul, tidak mengapa bagimu, kata Imam Ghazali, mempelajari ilmu madhab yang lain, masalah fikih, agar engkau mengetahui masalah-masalah yang cabang-cabangnya, masalah furu'iyah an-nadirah yang langka, al-kharijah an fardul ain, yang keluar dari fardu ain, yang bukan fardu ain maksudnya, fil ibadati, di dalam masalah ibadah. Wa tariqat tawassut bainal khalqi fil khusumat inda ikbabihim ala syahwat, dan cara jalan untuk engkau menengahi tawassut, tariqat tawassut, jalan agar engkau bisa menengahi, berada di jalan, mengambil jalan tengah, agar engkau bisa mengambil jalan tengah yang moderat. Yang moderat, yang jalan tengah, bainal ifrat wa tafrit, antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan juga tidak menggampangkan sebagaimana orang liberal, kaum liberal, atau juga tidak ekstrim. Jadi kita ini ngambil jalan tengah, tariqut tawassut. Wa tariqut tawassut, ngambil jalan tengah yang moderat, bainal khalq, antara manusia, fil khusumat, ketika mereka ada perselisihan, inda ikbabihim ala syahwat, inda ikbabihim ala syahwat, ketika inda ikbabihim dikatakan oleh Syekh Nawawi, ini syarah dari kitab Bidayatul Hidayah Syekh Nawawi Al-Bantani, Maraqil Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Hidayah. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan makna ikbabihim ay ikbalihim, inda ikbabihim ay inda ikbalihim ala syahwat, ketika mereka berhadapan dengan keinginan mereka masing-masing, dengan syahwat mereka, dengan keinginan, ada dengan egonya, dengan hawa nafsunya. Jadi ada yang berselisih faham, maka kita bisa mengambil jalan tengah, bisa mengambil jalan tengah, dan bisa memberikan jalan tengah serta menjadikan mereka damai. Yang tadinya mau berseteru nggak jadi, karena kita punya ilmunya, karena kita tahu ilmunya, cara menengahinya, cara melerainya, biar supaya mereka ada perselisihan pendapat, sehingga mereka tidak berseteru, karena kita mengambil jalan tengah, karena kita tahu ilmunya masalah furu'iyah tersebut. Fadzalika ayyadun ba'dal faraghi min hadhil muhimmat, kata Imam Ghazali, itu semua setelah selesai daripada masalah-masalah yang penting ini, min hadhil muhimmat, min jumlati furudul kifayah, daripada jumlah fardu kifayah. Nah, kalau Safinah aja kita belum paham, kita belum pelajari, atau matan takrib dan syarahnya Fathul Qaribil Mujib, atau dengan ada hasyiahnya, syarahnya, syarah hasyiah Syekh Al-Baijuri, Syekh Ibrahim Al-Baijuri, syarah Iqna, hasyiah Al-Iqna, dan yang lainnya, kita nggak usah coba-coba. Mungkin ada sebagian anak muda atau mahasiswa di perguruan tinggi sekarang, mereka mungkin kalau kita sodorin, suruh baca Safinah, suruh kita jelasin fasal-fasal pembahasan dalam kitab Safinah saja mereka belum paham, mereka belum menguasai, sosokan belajar fikih perbandingan mazhab. Banyak di kampus-kampus sekarang
suka sok-sokan begitu. Bidayatul Hidayah belum pernah dia baca, dia nggak paham, boro-boro untuk mengamalkannya, jauh dari pengamalannya, sok-sokan baca Ihya. Padahal Bidayatul Hidayah dulu. Setelah Bidayatul Hidayah baru Minhajul Abidin, lalu setelah itu Ihya Ulumuddin. Ada tahapan-tahapannya yang harus kita jalani, kita pelajari. Jadi anak TK belum sekolah SD, SMP, SMA mau langsung kuliah. Gimana anak TK mau langsung kuliah? Mau langsung ke perguruan tinggi, ya jebol otaknya. Dia nggak mampu. Akhirnya dia bengong ngitung bintang, gila. Anak TK atau anak SD, apalagi anak TK, anak SD aja dia belum pelajari ilmu yang ada di bangku sekolah SMP, SMA. Tiba-tiba anak SD lulus SD, saya nggak mau SMP, saya nggak mau SMA, saya mau langsung kuliah aja. Ya mana mungkin, mustahil. Nah, Bidayatul Hidayah kita belum pelajari, kita belum paham, belum ngerti, apalagi untuk mengamalkannya. Tiba-tiba pengen langsung baca Ihya. Atau tadi kita mazhab Imam Syafi'i kita belum kuasai, sok-sokan dia mempelajari fikih perbandingan mazhab atau mazhab 4. Ya, selain imam mazhab yang 4 ada imam-imam mazhab yang lain di zaman dahulu, tetapi tidak mudawan, tidak dibukukan, karena murid-muridnya itu biasanya mereka tidak ada yang mengumpulkan atau sedikit yang mengumpulkan mazhab fulan, tetapi imam mazhab yang 4 ini ditulis oleh murid-muridnya, sehingga mudawan, terbukukan sampai saat ini. Yang diakui adalah mazhab 4, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, Imam Malik bin Anas mazhab Maliki, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Setelah kita pelajari fardu ain, fardu kifayah dalam mazhab kita, baru silahkan Anda ingin mempelajari mazhab yang lain. Fa in da'atka nafsuka ila tarki ma dzakarna minal awradi wal adhkar ishtighalan bidzalika. Jika nafsumu mengajakmu untuk meninggalkan apa yang telah kami sebutkan daripada wirid-wirid dan zikir, fa in da'atka nafsuka ila tarki ma dzakarnahu minal awradi wal adhkar istithqalan. Bukan istighalan di sini, istithqalan. Ya, mungkin ada nuskha di dalam nuskha yang lain, kalau istighalan merasa sibuk dengan yang lain, atau di sini istithqalan merasa berat untuk mengamalkan zikir dan wirid-wirid. Fa'lam, maka ketahuilah anna syaitanal la'ina qad dassa ila qalbika ad-dafin. Ketahuilah bahwasanya syaitan yang terkutuk qad dassa, itu dassa akhfa, telah menyembunyikan di dalam hatimu ad-dafin, penyakit yang terpendam. Apa itu penyakit yang terpendam? Wa hubbul mal wal jah, cinta harta, materi, dan kedudukan. Jadi kalau seseorang ada orang di akhir zaman ini, dia hanya fokus dalam belajar, hanya ilmu dan ilmu. Sementara jauh daripada al-awrad wal adhkar, jauh daripada wirid dan zikir. Paling tidak ya ada sedikit, mungkin paling minimal ratib kita amalkan. Minimal ratib kita pegang untuk orang di akhir zaman ini. Syukur-syukur kalau dia baca yang lain, baca Wirdul Latif, Hizbun Nasr. Hizb Nasr ada 2, Imam Abul Hasan Asyadzili dan Habib Abdullah Haddad. Hizbul Bahar, Imam Abul Hasan Asyadzili, yang dibaca pada asar malam. Hizib Imam Nawawi, Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi atau Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Paling tidak minimal ratib kita jangan tinggal itu, baik ratibul atas maupun ratibul haddad, atau dua-duanya kita baca. Kita nggak mampu, nggak terbiasa, belum terbiasa kebanyakan, kalau 2 kelamaan, udah salah satu kita pilih, atau gantian, malam ini ratibul atas, besok ratibul haddad. Itu doa-doa zikir-zikir Nabi yang ada di dalam ratib tersebut. Dan si pelajar thalibul ilm, kalau dia tidak pernah meninggalkan zikir, atau dia berpegang dengan zikir dan wirid,
akan bercahaya ilmunya, akan memancar cahaya ilmu di dalam kalbunya, akan bermanfaat ilmunya, akan dicintai oleh masyarakat, akan dicintai oleh orang banyak. Apalagi Allah dan Rasulnya tentu akan mencintai dia. Tetapi kalau dia hanya fokus dalam belajar ilmu dan ilmu, sementara jauh daripada zikir dan wirid, maka ilmunya akan gersang, hampa, hambar. Tidak ada diiringi rasa takut kepada Allah, tidak menjadikan dia tawadhu. Bahkan ilmunya mungkin akan menjadikan dia sombong, takabur, angkuh, riya dan ujub, wal iyadzubillah. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Ada orang ya mungkin dia ngajinya cuma hanya ya nguping, ulama-ulama orang-orang dulu, orang-orang tua-tua kita dulu, nggak mondok, nggak belajar banyak, nggak belajar banyak tentang kitab. Ya mungkin hanya pengajian sama gurunya, ustadz, kiai, hanya hatam kitab Safina atau kitab yang lainnya. Tapi diiringi dengan wirid, zikir, sholat berjamaah, cinta kepada para ulama, wasalihin, punya hubungan erat dengan para aulia, suka berziarah ke makam para aulia. Dengan orang-orang salafus salihin terdahulu hubungannya erat, kuat, maka ilmunya bermanfaat. Maka akan memancar cahaya ilmu di dalam hatinya, dan dia akan mudah akan mengamalkannya, diberikan taufik kemudian pertolongan oleh Allah Ta'ala untuk dapat mengamalkan ilmu tersebut. Fa'alam anna syaitana la'ina qaddasa fi qalbika adda fina wa huwa hubbul mali wal jah fa iyyaka an taghtarra bi fatakuna dhuhkatan lahu fayuhlikaka wa yaskhara minka thumma yaskhara. Ada yang wa, ada pakai thumma yaskhara minka atau wa yaskhara minka. Berhati-hatilah engkau, fa iyyaka, waspadalah, berhati-hatilah, antaghtarra engkau tertipu, terpedaya. Engkau menduga, merasa aman dari syaitan, padahal engkau sudah masuk dalam perangkapnya. Fatakuna dhuhkatan, bukan dhuhkah, dhuhakah, bidhammil dhadi wa fathil ha'i. Fatakuna dhuhakatan, haknya fathah katanya, kata Syekh Nawawi. Bidhammil dhadi wa fathil ha'i, dengan dibaca dhammah dhatnya dan haknya fathah, dhuhakah. Fatakuna dhuhakatan, maka engkau menjadi bahan tertawaan syaitan. Dhuhakatan lahu, engkau akan menjadi bahan tertawaan syaitan. Fayuhlikaka wa yaskhara minka, maka akan membinasakanmu. Ilmu tersebut akan membinasakanmu dan syaitan akan memperolok-olokmu. Wa in jarrabta, atau di sini fa atau wa in jarrabta nafsaka muddatan fil awradi wal ibadat wa kanat la tastasqiluha kasran anha walakin dhaharat raghbatuka fi tahsil ilmi nafi' walam turid bihi illa wajha Allah Ta'ala wa dar akhirah fadzalika afdalu min nawafil ibadati mahma sahhat lakan niyatu walakin nasyana fi sihhatin niyyah. Wa in jarabta nafsaka muddatan fil awrad wal ibadat, jika engkau wa in jarabta atau fa in jarabta, jika engkau menguji dirimu, engkau telah menguji, jarraba yujarribu, mujarrab, jarraba yujarribu tajriban fahuwa mujarrib wa dzaka mujarrab. Mujarrab itu yang sudah teruji. Di dalam bahasa Arab mujarrab itu yang sudah teruji, yang sudah terbukti. Kalau obat yang sudah teruji secara klinis. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesia, mujarrab itu manjur, tokcer. Kalau kata orang Jawa mandi, tokcer, manjur, mandi. Bukan nasi mandi enak hujan-hujan nih. Nasi mandi yang panjang-panjang, wah enak nasi mandi nih. Tadi sore saya habis makan nasi mandi di Bogor.
Jadi wa in jarrabta, jika engkau telah menguji dirimu muddatan beberapa saat fil aurad wal ibadat, di dalam mengamalkan wirid-wirid dan ibadah, fakanat la tastasqilu, dan engkau tidak merasa berat. Engkau tidak merasa berat, kasalan anha, tidak merasa berat dan malas. Tidak merasa berat dan tidak merasa malas, berarti kita cocok nih untuk mendalami ilmu yang berikutnya, yang seterusnya, yang lebih dalam, dan ilmu kita bermanfaat. Kalau kita merasa tidak berat untuk mengamalkan wirid-wirid dan ibadah, ada orang merasa berat, jangankan wirid-wirid macam-macam yang banyak, hizib-hizib, baca ratib saja sehari semalam, ratib saja satu, amalan ratib itu beratnya minta ampun. Untuk istiqamah itu dia merasa berat, susah berat untuk istiqamah. Emang istiqamah tuh luar biasa, Allah. Sekali dua kali sih mudah ya, seminggu 2 minggu. Istiqamah itu berat, yang enteng, yang ringan istirahat. Istiqamah berat ya. Al istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik dari 1000 keramat. Jadi para aulia, para ulama-ulama salih, mereka lebih suka mengamalkan satu sunnah Nabi dengan istiqamah daripada mereka diberi karamah oleh Allah Ta'ala, keramat-keramat, hal-hal yang luar biasa, yang di luar dugaan, di luar nalar manusia pada umumnya. Bisa terbang, jalan di atas air dan sebagainya, itu gampang. Orang yang nggak punya iman pun mampu. Orang yang kafir, yang nggak beriman, bisa kayak gitu. Bisa dipelajari. Di Jambi, suku Kubu di Jambi, nangkring di atas daun pisang. Duduk di atas pohon pisang, kagak roboh tuh. Coba ente. Kalau bisa nangkring di atas dahan pisang, daun pisang, bisa duduk nangkring kagak jatuh. Suku Leak di mana, di Lombok, atau Dayak di Kalimantan, itu terbang loncat-loncat dari pohon 30 meter, 50 meter. Itu gampang, ilmu kayak gitu sih bisa dipelajari. Tapi istiqomah yang berat itu, jalan di atas air. Kalau soal berenang, ikan lebih pintar. Terbang, burung lebih pintar daripada ente. Tapi istiqomah yang berat itu, sehingga istiqomah lebih baik daripada 1000 keramat. Al istiqamatu khairum min alfi karamah. Jika dirimu tidak merasa berat untuk mengamalkan berbagai macam zikir, wirid, dan engkau tidak merasa malas, walakin dhaharat raghbatuka fi tahsilil ilmi nafi, dan muncul nampak keinginanmu, himmahmu, semangatmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, walam turid bihi illa wajhallahi ta'ala, dan engkau tidak menginginkan kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala wa darul akhirah, dan untuk negeri akhirat nanti. Fadzalika afdalu min awafil ibadat, yang demikian itu engkau mempelajari ilmu setelah itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Afdalu min awafil ibadat, nawafil jama' dari nafilah. Silahkan engkau pelajari ilmu yang lain, maka mempelajari ilmu-ilmu yang engkau pelajari itu lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah, lebih utama daripada sholat sunnah, lebih utama daripada memperbanyak amalan-amalan sunnah yang lain. Karena engkau mempelajari ilmu semata-mata karena Allah, tujuannya ikhlas, tulus karena Allah, dan engkau juga tidak berat dengan mengamalkan berbagai macam zikir dan wirid. Fadzalika afdalu min awafil ibadati mahma sahhat lakan niyah, selama niatmu benar, selama niatmu betul. Mahma sahhatin niyatu bi alla taqsida fi ta'limil ilmi illa al-qiyam bi ihya'i syariah, selama tujuanmu benar di dalam mencari ilmu itu untuk menegakkan syariat, untuk menghidupkan syariat yang diperintahkan oleh Allah, untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dan lain sebagainya. Walakin nasyana fi sihhatin, akan tetapi al-amrul mu'tad bihi, perkara yang sesungguhnya yang diambil patokan di sini adalah selama niatnya betul, selama niatnya benar karena Allah. Fa idza lam tasihha, jika niatnya enggak sahih, enggak benar, fahiya ma'dinu ghururil juhal, maka akan menjadi sumber
sumber tipu daya orang-orang yang jahil. Fahuwa ma'adinu mana di sini? Fahuwa ma'adinu ay maudhi, ma'adin sumber atau maudhi tempat, ghururil juhal wal ghurur bi fathil ghin al gharur. Ma'adinu gharur, kalau ghurur tipuan. Kalau gharur itu syaitan, sang penipu. Ma'adinu ghururil juhal, tipu daya orang-orang yang jahil. Kalau dibaca dhammah ghurur tipuan, tipu daya. Tapi kalau dibaca fathah ghinnya ghurur itu syaitan, sang penipu, atau dunia juga yang bisa menipu kita. Amal ghurur bi fathil ghin ma'na ad-dunya aw syaitan wa bi dhammihima ma'na al-abatil kama fil qamus. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Nah, jangan sampai syaitan menipu kalian. Wa la yaghurrannakum billahil ghurur. La taghurrannakumul hayatud dunya, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kehidupan dunia menipu kalian, menipumu. Dan juga syaitan jangan sampai menipumu. La taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. La ilaha illallah. Jadi enggak semuanya orang yang mempelajari ilmu agama ini bakal selamat. Ada yang tergelincir, banyak yang tertipu, masuk ke dalam perangkap syaitan. Dia merasa alim, dia merasa berilmu, dan belum lagi dibisikin oleh syaitan, oh kamu sudah benar, kamu orang soleh, kamu sudah baik. Yang keluar dari ucapannya, dari lisannya ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Betul, ayat Al-Quran dan hadis Nabi, tetapi niatnya yang keliru, yang salah Allah Ta'ala Maha Tahu. Niatnya materi, niatnya kedudukan, jabatan, wasilah, tadi kata Imam Ghazali, sebagai wasilah perantara atau batu loncatan untuk mendapatkan kedudukan, kursi, jabatan dan sebagainya, atau ingin mendapatkan popularitas, nama, ingin viral, ingin terkenal, ingin populer namanya. Waliyadzubillah. Itu tujuan-tujuan yang keliru, tujuan-tujuan yang menyesatkan seseorang. Jangankan ilmu dunia, ilmu agama saja bisa sesat kalau dia kurang tarbiyah dari seorang murabbi, dari seorang syekh yang bisa membimbing, mengarahkan dia. Ini makanya guru itu sangat kuat peranannya, sangat kuat peranannya. Kalau gurunya tersebut hubbud dunya, sifat-sifat jeleknya si guru, sifat-sifat yang tercela ada pada seorang guru, maka akan menular kepada muridnya, akan menular kepada orang-orang yang dia ajarkan agama. Biasanya sifat-sifat seorang syekh, seorang guru itu akan menular. Baik dan buruknya sifat tersebut akan menular kepada muridnya, kepada jamaahnya. Waliyadzubillah. Jadi makanya ilmunya tidak nafi, karena nggak bersanad, nggak punya silsilah keguruan, tidak memiliki seorang guru syekh yang murabbi, yang memiliki jiwa pendidik. Dia bisa menuntun, dia bisa menjadi contoh teladan bukan dengan ucapannya saja, dengan akhlak, dengan perangainya, dengan perilakunya, dengan keadaannya. Makanya ada makalah salafus salihin, kullu ma la yanfa'uka lahdhuh la yanfa'uka lahdhuh. Kullu ma la yanfa'uka lahdhuh la yanfa'uka lahdhuh. Setiap orang, siapa saja orang, seorang ulama, seorang syekh, seorang guru, yang engkau tidak mendapatkan manfaat faedah dengan memandangnya, ketika memandangnya maka ucapannya tidak akan bermanfaat bagimu. Ketika kita melihatnya, perilakunya, kesehariannya, prakteknya, cara berjalannya, cara makan, cara minumnya, akhlaknya, cara berinteraksinya, muamalahnya, kita tidak mendapatkan faedah, kita tidak mendapatkan manfaat,
masalah ilmu faedah yang kita dapatkan dari perilakunya ketika kita melihatnya, maka jangan harap akan mendatangkan faedah ucapan-ucapannya. Jadi ucapannya pun tidak akan mendatangkan faedah. Kalau ketika kita melihatnya saja, melihat perilakunya, kita tidak mendapatkan faedah. Kullu ma la yanfa'uka lahzuh la yanfa'uka lafzuh. Yang pertama lahzuh ay ainuh nadharuh, maka tidak bermanfaat lafzuh. Ilmu itu bukan ilmu agama, enggak seperti ilmu dunia, bukan seperti ilmu umum yang hanya bisa ditampung, atau aspirasi rakyat hanya ditampung, disalurkan, enggak. Cuma hanya ditampung untuk dia bahan pengetahuan saja, biar dia wawasannya luas. Tetapi mana prakteknya? Mana takutnya kepada Allah? Mana khaufnya? Nah, banyak orang sekarang yang seperti itu. Ilmunya hanya sebagai wawasan, hanya ditampung, sementara tidak dapat membersihkan hatinya, tidak mempengaruhi kejiwaannya, tidak mempengaruhi dan merubah perilakunya, tidak memperbaiki akhlaknya, moralnya. Waliyadzubillah. Tambah ilmu tidak bertambah bagus moralnya, akhlaknya. Tambah ilmu tidak bertambah bagus ucapannya. Tambah ilmu tidak bertambah bersih hatinya. Tambah ilmu, naudzubillah, tidak bertambah waspada, hati-hati dari perbuatan yang haram. Faida lam tasihha fahiya ma'dinu ghururil juhal wa mazallatu aqdamir rijal, dan itu akan menjadi tempat tergelincirnya tumit orang-orang yang alim. Banyak tumit para ulama-ulama yang tergelincir di situ. Ya, dalam tanda kutip, ulama alim dalam tanda kutip, ya, yang dia salah niat, keliru niat dan tujuan yang keliru tadi. Waliyadzubillah. Itu sudah di akhir pembahasan. Nanti al-halatu tsaniyah. Fahuwa ma'dinu ghururil juhal wa mazallatu aqdamir rijal ay al-ulama. Nanti keadaan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, akan membimbing, mengarahkan kita kemarin. Keadaan yang pertama, tugas apa yang kita lakukan dari mulai terbit matahari sampai waktu zawal, sebelum masuk waktu zuhur, ketika tergelincir matahari. Nanti keadaan yang kedua, al-halatu tsaniyah alla taqdir ala tahsil ilmi nafi walakin tashtagil bi wadhaifil ibadat. Jika engkau tidak mampu untuk mencari ilmu, menuntut ilmu yang bermanfaat, maka sibukkan dirimu dengan berbagai macam kegiatan ibadah, zikir, membaca Al-Qur'an, tasbih, sholawat dan sebagainya. Apalagi kalau sudah faktor umur, ya. Kalau sudah faktor umur, orang tua yang sudah tidak mungkin lagi belajar nahu sorof, gak mungkin lagi ngapalin kaidah rumusan ilmu nahu sorof, udah gak mungkin lagi menghafalkan Al-Quran, menghafalkan banyak hadis, karena faktor usia, udah banyak pikiran, banyak cabang, pikirannya udah bercabang. Gak seperti anak-anak yang usia belasan, 20-an mungkin untuk nutut ilmu tuh memang saatnya pada usia-usia seperti itu. Mudah menghafal, mudah mengingat, dan ingatannya akan kuat. Maka ketika seseorang yang diantaranya faktor usia tadi yang sudah lanjut, maka perbanyak, kejar kebaikan dengan tasbih, dengan banyak istighfar, banyak sholawat, dengan sedekah. Apalagi yang berharta. Orang yang berharta, orang kaya, ibadah yang paling utama buat dia adalah sedekah. Orang miskin, ibadah yang paling utama ya banyakin istighfar, sholawat, zikir. Karena dia nggak punya harta untuk dia sedekahkan. Sementara orang kaya, ibadah yang paling utama baginya adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak sedekah. Dan orang kaya zikir aja, wirid, tapi nggak mau sedekah, bakhil, itu dia nggak tahu ilmu, pelit, medit. Dia banyakin istighfar, sholawat banyak 5.000, 10.000, tapi sedekah ogah, pelit, salah kamu. Kamu salah, bukan ini tugasmu, bukan memperbanyak zikir, bukan memperbanyak istighfar, sholawat, banyakin sedekah. Karena kamu punya harta banyak, bantu orang, apalagi membantu orang, meringankan beban orang, itu sudah selain ibadah ada nilai tambahnya, idkhalus surur, menyenangkan orang.
Ketika kita menyenangkan orang lain, maka Allah Ta'ala ciptakan malaikat. Malaikat tersebut beristighfar, mengistighfarkan dosa-dosa kita sampai hari kiamat. Dengan kesenangan yang kita berikan kepada orang, idkhalus surur, menyenangkan orang lain, beban orang lain kita ringankan, kita bantu dengan materi, dengan waktu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan apapun yang kita mampu. Maka Allah Ta'ala menciptakan malaikat, yang malaikat tersebut beristighfar kepada Allah untuk kita sampai hari kiamat. Subhanallah. Ya, banyak orang-orang soleh dahulu, mereka gak banyak ibadah sunnahnya. Katakan sholat sunnahnya terbatas, hanya sedikit. Puasa sunnahnya juga sedikit. Tetapi orang-orang soleh dahulu itu mereka ringan tangan, gampang, mudah membantu orang lain, tidak berat. Bukan ringan tangan mukul orang, gampang gambarin apa, bukan. Jadi maksudnya dia mudah memberi, nggak boleh ngeliat orang susah, bawanya pengen ngebantu aja. Ada, saya punya kenalan atau beberapa orang yang pernah saya jumpai, saya pernah temui, subhanallah. Ini tanda-tanda orang soleh, tanda-tanda sifat-sifat wali itu begitu tuh. Padahal dia bukan orang kaya, tetapi rajin banget sedekah. Punya sedikit sedekahin, punya sedikit sedekahin, sehingga rezeki itu ada aja, ketemu aja. Ketika dia membutuhkan sesuatu, datang rezeki pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah itu ibarat keran ya. Kalau kita buka itu keran sedikit kecil bukanya, dari sana juga ya jalannya ya pelan. Tapi kalau kita bukanya agak besar, makin kenceng ngalirnya dari sana, dari muaranya. Kalau kita bukanya besar, kita gerojogin dari sana, makin kenceng datangnya. Makin keras dan makin deras. Ya begitulah perumpamaan sedekah yang kita keluarkan. Kalau kita sedekahnya kecil, datangnya juga nanti sedikit. Tapi kalau kita keluarnya banyak, besar, wah makin kenceng datangnya, makin banyak yang datang penggantinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita sudah di penghujung bulan Rajab. Hampir saja kita memasuki bulan Sya'ban. Di malam ke berapa nih Rajab ini? 25, 26 apa 26 Rajab. Tinggal hanya beberapa hari lagi, nggak terasa, subhanallah. Udah berapa banyak Pak Bu istighfar kita? Dari awal Rajab sampai sekarang sudah berapa ribu istighfar yang kita baca. Istighfar ini, istighfar bacaan ini, zikir ini sudah berapa banyak kita baca. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, anatubu ilaih. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dzunub wal atham. Astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dzunub wal atham. Itu dibaca 50 kali. Apakah setiap kita habis membaca Al-Quran harus ditutup dengan kalimat Shadaqallahul Azim, atau boleh diganti dengan doa kafaratul majlis? Bolehkah juga kalimat Shadaqallahul Azim itu diucapkan dalam salat ketika selesai membaca ayat? Ya boleh-boleh saja, nggak ada larangan, nggak ada perintah juga ucapan Shadaqallahul Azim. Daripada kita selesai baca Al-Quran mungkin langsung bicara yang lain, kan Shadaqallahul Azim, maha benar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha agung, Al-Azim. Allah Ta'ala yang maha agung itu benar, sesuai dengan firman Allah, wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Apa yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah? Jadi enggak bertentangan ketika kita mengucapkan Shadaqallahul Azim setelah membaca ayat Al-Quran. Nah, giliran riba, namimah, nyaci maki orang enggak dipermasalahin. Giliran orang habis baca Quran mengucapkan membaca Shadaqallahul Azim dimasalahin. Yang buka aurat, yang maksiat enggak dibahas, enggak dimasalahin. Ini ada orang-orang yang mulutnya usil, yang cangkem elek, cangkem elek, yang mulutnya jelek, yang suka usil nih, maksiat, yang mungkar, dia nggak dimasalahin. Ya, sementara hal-hal yang seperti ini, Shadaqallahul Azim, masa tahlilan, tawasul, orang beribadah, zikir jahar, zikir berjamaah, dibahas aja, dibahas terus oleh mereka, nggak berhenti, nggak bosan-bosan. Nggak ada bab yang lain apa dibahas gitu ya, pembahasan yang lain, hanya itu saja. Itu biasa dibaca setelah kita membaca Al-Quran. Shadaqallahul Azim wa sadaqa rasuluh nabiyul habibul karim.
Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ya